Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya dan istiqomah untuk menegakkan, untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayuhal hadirun rahimani rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di bulan suci Ramadan pada hari yang ke-21, di mana pada hari ini kita akan mengkaji terkait tentang hak setiap muslim terhadap muslim yang lainnya. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai pribadi muslim dan muslimah tentunya mesti membangun sebuah ukhuwah, mesti membangun persaudaraan, persatuan, terlebih di antara saudara kita sesama muslim. Karena ini merupakan salah satu firman Allah, salah satu perintah Allah yang memiliki arti berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini sangat jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, tidak untuk bercerai-berai. Tentunya persatuan atau ukhuwah akan bisa terbentuk ketika kita tidak bersikap yang menyebabkan permusuhan, tidak bersikap yang justru memunculkan pertentangan. Nah, sikap yang tidak memunculkan permusuhan, sikap yang tidak memunculkan pertentangan itu bisa kita lakukan dengan kita bersikap atau berperilaku menghargai atau menunaikan hak dari setiap saudara muslim kita. Beberapa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama adalah hak tidak untuk menzaliminya. Hak tidak untuk menzaliminya. Perbuatan zalim amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih contoh perbuatan zalim? Contoh perbuatan zalim yakni melakukan penipuan atau menindas atau menyiksa baik fisik maupun mental kepada saudara muslim kita. Ini perbuatan yang zalim. Bertindak sewenang-wenang di atas penderitaan orang lain. Janganlah kita melakukan perbuatan zalim, terlebih kepada sesama muslim, kepada saudara muslim kita. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang berbunyi, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan atas kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Artinya jelas, Allah mengharamkan, Allah melarang kepada hamba-hambanya untuk berbuat zalim. Karena sesungguhnya perbuatan zalim ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah tidak membiarkan saudara muslim kita kesulitan tanpa kita menolongnya. Hendaklah kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah kita saling tolong menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa. Kita melihat saudara muslim kita yang membutuhkan, gerakanlah hati kita untuk menolongnya. Tentu menolongnya sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan yang kita miliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-72 yang memiliki arti, jika mereka meminta pertolongan kepadamu
dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Dari firman Allah surat Al-Anfal ini kita bisa mempelajari bahwa tidak segan-segan dan tidak ada kata menunda ketika kita melihat saudara muslim kita teraniaya, membutuhkan pertolongan. Terlebih pertolongan tersebut dalam rangka membela agama Allah yang ada pada kondisi saudara muslim kita yang teraniaya. Wajib kita untuk menolongnya. Menolong agama Allah, tentu Allah akan balas. Allah akan memuliakan perbuatan tersebut. Jangan kita menunda-nunda untuk melakukan pertolongan terhadap saudara muslim kita. Ini hak yang kedua. Hak yang ketiga adalah jangan kita berbuat dusta atau mendustakan saudara muslim kita. Hal ini bisa kita lihat dari hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi dari Nawas bin Sam'an bahwa Rasulullah SAW bersabda, amat besar pengkhianatannya ketika kamu berbicara dengan saudaramu, ia berkata jujur kepadamu namun kamu berbohong kepadanya. Berbohong merupakan perbuatan yang sering dilakukan. Lisan ini tidak bertulang, tapi ketika dia berucap, terlebih berucap dengan kebohongan, maka ini akan menjadi dosa jariah. Jangan sampai kita sering berkata bohong atau sering bersikap tidak jujur yang bermuaranya akan pada sikap berkhianat, terlebih kepada saudara muslim kita. Ketika sebuah pengkhianatan terbongkar, sebuah pengkhianatan terungkap, maka niscaya orang yang kita hianati amat sangat kecewa. Orang yang kita hianati amat sangat merasa dilukai oleh pengkhianatan kita, dan sulit bagi kita untuk bisa dipercaya oleh orang lain. Maka dari itu hindarkanlah perbuatan berkata dusta atau berbohong. Ini hak yang ketiga. Hak yang keempat adalah jangan kita merendahkan saudara muslim kita. Kemuliaan dan kedudukan seseorang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di mata Allah dilihat dari ketakwaan. Seringkali dalam kehidupan ini kita bisa menghargai orang itu berada di atas kita. Kita memberikan penghormatan yang lebih kepada orang tersebut hanya karena strata ekonomi orang tersebut, hanya karena strata pendidikannya, tanpa kita melihat apakah orang tersebut dalam aktivitas keagamaannya, dalam menjalankan syariat agamanya secara penuh, secara baik. Kita tidak mempertimbangkan terkadang hal tersebut. Apa yang kita lihat secara kasat mata, apa yang kita lihat secara konkret, itu yang mencerna pemikiran kita. Dan terkadang terhadap saudara muslim kita pun dari golongan ekonomi yang menengah ke bawah, kita terkadang menganggapnya rendah, menganggapnya remeh. Nauzubillah. Jangan ini kita lakukan. Kita bisa melihat dari hadis Nabi kita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, sombong adalah tidak menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Tepat sekali. Ketika kita memiliki rasa merendahkan saudara muslim kita karena status atau strata ekonominya, maka akan muncul dengan sendirinya sifat kesombongan yang ada pada diri kita, menganggap diri kita lebih di atas saudara muslim kita. Bahkan kalau dibandingkan dengan kualitas keibadahan, dibandingkan dengan tingkat ketaatan kepada Allah, mungkin kita kalah dengan saudara muslim kita. Tapi kita nafikan hal tersebut, hanya kita memandang dari strata ekonomi. Nauzubillah. Inilah beberapa hak kita terhadap saudara muslim kita yang wajib kita tunaikan. Yang pertama adalah jangan kita menzalimi saudara muslim kita. Yang kedua, jangan kita membiarkan saudara muslim kita kesusahan, berada dalam penderitaan tanpa kita tolong. Yang ketiga, jangan kita berkata dusta kepada saudara muslim kita. Dan yang keempat, jangan kita merendahkan saudara muslim kita. Jika kita mengedepankan hak saudara muslim kita, jika kita menunaikan hak saudara muslim kita, tentunya dengan kadar kemampuan kita, maka insya Allah kehidupan akan terbina dengan baik dan ukhuwah Islamnya pun akan semakin kokoh. Demikian yang sedikit ini disampaikan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika kita mengaplikasikannya dengan baik. Jika ada hal yang kurang berkenan dan kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.